Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji dan syukur marilah bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama belajar di mata kuliah kalkulus vektor. Dan topik yang akan dibahas kali ini yaitu teorema Green di bidang. Teorema Green menggabungkan konsep integral garis dengan konsep integral 2 pada bidang. Misalkan integral garis untuk lintasan berikut adalah, ini merupakan suatu lintasan di mana titik awalnya ada di A dan titik akhirnya ada di B. Maka integral garis lintasan C f dr ditulis sebagai integral garis lintasan C P dx ditambah Q dx. Adapun kita dapati sebuah gambar sebagai berikut, di mana ada dua buah lintasan, di mana titik awalnya dari titik A menuju ke titik B, dan lintasan yang kedua titik awalnya dari titik B menuju ke titik A. Maka kita dapati sebuah daerah D. Daerah D ini dibatasi oleh lintasan kita. Maka daerah D ini dapat dikatakan merupakan suatu domain dari integral lipat 2. Sehingga integral garis lintasan C P dx ditambah Q dx dapat diubah menjadi integral lipat 2 dari daerah D, turunan parsial Q terhadap variabel X kurang turunan parsial dari P terhadap variabel Y dx dy. Nah, bentuk inilah yang dikatakan sebagai teorema Green. Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai apa itu teorema Green, kita bahas arah ataupun orientasi lintasan C. Misalkan kita memiliki sebuah gambar sebagai berikut, di mana kita dapati dua buah lintasan pada gambar ini, di mana lintasan yang pertama dari titik awal A menuju titik akhir B, lalu lintasan yang kedua dari titik B menuju ke titik akhir A. Jika ada sebuah partikel yang bergerak dari titik awal A mengikuti arah tanda panah ini, maka partikel tersebut akan bergerak berlawanan arah jarum jam. Dan kita dapati bahwa daerah D ini akan ada selalu di sebelah kiri dari partikelnya. Maka arah ataupun orientasi dari lintasannya itu dikatakan positif, karena lintasan berlawanan arah jarum jam dan daerah D itu selalu berada di sebelah kiri. Sebelah kiri dari partikel kita, misalkan ini yang warna hijau adalah partikel yang bergerak mengikuti arah dari lintasannya, maka daerah D itu selalu berada di sebelah kiri dari partikelnya. Kemudian apabila kita dapat gambar sebagai berikut, di mana lintasannya itu tetap sama bergerak dari titik awal A menuju titik akhir B, lalu dari titik B menuju ke titik akhir A. Tetapi jika dilihat arah pergerakan dari partikelnya, maka pada gambar yang kedua ini arah pergerakannya itu adalah searah dengan jarum jam. Dan jika ada sebuah partikel yang bergerak mengikuti lintasannya, maka daerah D-nya itu selalu berada di sebelah kanan. Apabila kondisinya seperti itu, maka dikatakan bahwa arah ataupun orientasi dari lintasannya itu adalah negatif, karena lintasannya searah jarum jam, sehingga daerah D selalu berada di sebelah kanan. Kemudian kita lanjut ke topik teorema Green. Diberikan C adalah lintasan yang tertutup sederhana dan berorientasi positif. Ini adalah lintasan C. Dia tertutup dan dia berorientasi positif. Artinya apa? Apabila ada sebuah partikel yang bergerak sepanjang lintasan C, maka daerah D ini akan selalu berada di sebelah kanan dari partikel, sehingga lintasan C ini dikatakan berorientasi positif. Kemudian ada daerah D, yaitu daerah yang dibatasi oleh lintasan C. Misalkan P dan Q memiliki turunan parsial yang kontinu pada daerah D, maka integral garis lintasan C P dx ditambah Q dy itu sama dengan integral lipat 2D dari turunan parsial Q terhadap variabel X kurang turunan parsial P terhadap variabel Y dA. Adapun notasi lain dari teorema Green ini ditulis sebagai berikut, yaitu integral
lintasan C kurva tertutup. Integral garis lintasan C kurva tertutup. Jadi ada simbol seperti lingkaran kecil di tengah tanda integral ini. Ini menunjukkan integral garis kurva tertutup C PdX ditambah QdY sama dengan integral lipat 2D dari turunan parsial Q terhadap variabel X kurang turunan parsial P terhadap variabel Y dA. Untuk lebih memahami teorema Green ini, marilah kita bahas ke contoh yang pertama. Tentukanlah integral garis lintasan C X pangkat 4 dx ditambah XY dy, di mana C adalah lintasan yang berbentuk segitiga yang dimulai dari titik 0,0 ke 1,0, dari titik 1,0 ke 0,1, dan dari titik 0,1 ke 0,0. Oke, kita bahas penyelesaiannya. Dari soal didapati bahwa lintasan C berbentuk berikut. Ini dia gambar dari lintasan C yang bergerak dari 0,0 ke 1,0, dari 1,0 ke 0,1, dan dari 0,1 ke 0,0. Maka kita dapati bahwa lintasan C-nya itu merupakan kurva tertutup dan memiliki orientasi positif karena dia bergerak berlawanan arah jarum jam dan daerah D-nya itu selalu berada di sebelah kanan. Sehingga kita bisa menggunakan teorema Green untuk mencari integral garisnya, yaitu integral garis lintasan C X pangkat 4 dx ditambah XY dy sama dengan integral lipat 2D dari turunan parsial Q terhadap X dikurang turunan parsial P terhadap Y. Ingat, yang ini adalah komponen P-nya, yang ini adalah komponen Q-nya. Sehingga bentuknya menjadi turunan parsial dari Q terhadap X, yaitu Q-nya yang ini, XY diturunkan terhadap X, maka hasilnya adalah Y, kemudian dikurang turunan parsial dari P terhadap variabel Y. P-nya yang ini, X pangkat 4, jika kita turunkan parsial terhadap variabel Y, maka hasilnya adalah 0. Sehingga bentuknya menjadi Y kurang 0. Lalu jika kita perhatikan batas untuk integral lipat 2-nya, kita melihat terlebih dahulu grafik dari daerah D-nya. Jika kita perhatikan di sini, kita dapati bahwa untuk sumbu X, rentang ataupun intervalnya itu dimulai dari 0 menuju ke 1. Maka untuk sumbu X, kita dapati batas integral lipat 2-nya itu dari batas bawah 0 menuju ke batas atas 1. Kemudian untuk sumbu Y-nya, kita dapatkan bahwa sumbu Y-nya itu dimulai dari 0 hingga ke 1, tetapi 1 di sini itu dibatasi oleh sebuah garis lurus Y sama dengan 1 kurang X. Ingat, untuk mendapatkan garis ini kita menggunakan persamaan garis Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Dari persamaan garis tersebut, maka kita akan mendapatkan bentuk Y sama dengan 1 kurang X. Nah, kita dapati untuk sumbu Y ini dimulai dari titik 0 dan dibatasi oleh garis miring Y sama dengan 1 kurang X. Sehingga batas untuk sumbu Y-nya yaitu batas bawahnya 0 dan batas atasnya itu adalah 1 kurang X. Maka kita dapati integralnya yang pertama kita integralkan terhadap variabel Y, kita dapati dia setengah Y kuadrat, lalu batas bawah 0, batas atasnya 1 kurang X, kemudian hasil akhirnya itu adalah 1 kurang X dikuadratkan. Kemudian setengahnya kita keluarkan dari tanda integral, kemudian bentuk ini kita integralkan terhadap variabel X, kita dapatkan bentuknya itu adalah negatif 1/6, 1 kurang X pangkat 3, batas bawah 0, batas atas 1, sehingga nanti diperoleh hasilnya adalah 1/6. Jadi itu adalah hasil ataupun nilai dari integral garis lintasan C untuk X pangkat 4 dx ditambah XY dy. Lalu kita lihat contoh yang kedua. Tentukanlah integral garis lintasan tertutup C 3Y kurang E pangkat sinus X dx ditambah 7X tambah akar Y pangkat 4 tambah 1 dy. Di
di mana C adalah lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Kita coba selesaikan contoh di atas. Dari soal didapati bahwa daerah D yang dibatasi oleh lintasan C itu berbentuk lingkaran. Jadi ini dia bentuknya lingkaran. C-nya itu lintasan yang berbentuk lingkaran, D itu adalah daerah yang berada di dalamnya. Karena bentuk ataupun daerah D-nya yang kita peroleh adalah lingkaran, sehingga untuk mencari integral garisnya kita bisa menggunakan konsep koordinat polar untuk memudahkan penyelesaiannya. Sekarang kita lihat integral garis kurva tertutup C dari 3Y kurang sinus X dx ditambah 7X tambah akar Y pangkat 4 tambah 1 dy. Pertama kita gunakan teorema Green terlebih dahulu. Jadi integral lipat 2 dari turunan parsial komponen Q terhadap variabel X. Q-nya yang ini kita turunkan nanti terhadap variabel X dikurang turunan parsial dari komponen P, P-nya yang 3Y, kurang pangkat sinus X terhadap variabel Y dari dA. Nah, kita dapatkan bentuknya itu adalah, yang pertama ini turunan parsial terhadap X, kita dapatkan hasilnya 7. Kemudian yang ini 3Y kurang E pangkat sinus X, kita turunkan parsial terhadap Y, maka hasilnya adalah 3. Sehingga kita dapatkan bentuknya menjadi 7 kurang 3. Lalu dA, karena kita mengganti dengan konsep koordinat polar, maka dA ini berubah menjadi R, dr, d, R, dr, d, deta. Maka bentuk integral lipat 2-nya menjadi sebagai berikut. 4 kali integral dari 0, 2pi d theta kali integral dari 0 hingga 3 dari R dr. Sehingga dari sini kita dapatkan hasilnya adalah 36pi. Jadi kita peroleh integral garis kurva tertutup C untuk 3Y kurang E sinus X dx ditambah 7X tambah akar Y pangkat 4 tambah 1 adalah 36pi. Selanjutnya akan kita bahas perluasan teorema Green. Selain untuk daerah tertutup dan terhubung D, teorema Green juga dapat diterapkan untuk gabungan dua buah daerah sederhana seperti berikut. Nah, jika kita perhatikan di sini ada dua buah daerah yaitu D1 dengan D2. Di mana D1 ini dia dibatasi ataupun dilintasi oleh lintasan C2 dan D1 dia dilintasi oleh lintasan C1. Adapun D itu adalah gabungan dari daerah D1 dan D2 atau D sama dengan D1 gabung D2. Adapun lintasan yang membatasi D1 itu adalah C1 gabung C2. Ini di lintasan C1 dibatasi oleh lintasan C1, lalu di sini ada C3. C3 kemudian untuk lintasan yang membatasi D2 itu adalah lintasan C2 dengan negatif lintasan C3. Gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan ini semuanya adalah daerah D, di mana daerah D itu gabungan D1 dengan D2. Untuk D1 dan D2 didapati sebuah lintasan yang digunakan secara bersama, yaitu C3. Tetapi untuk D1, C3-nya itu bernilai positif, maka untuk D2, C3-nya itu bernilai negatif karena dia diambil dari arah pergerakan lintasannya. Untuk yang C2, lintasannya itu bergerak berlawanan arah jarum jam. Di sini sementara untuk C1 jika dilihat itu dia bergeraknya berlawanan arah jarum jam juga ya. Tetapi mereka menggunakan sebuah lintasan secara bersama yaitu C3. Pada C3 ini untuk gabungan dengan D1 dia bernilai positif, tapi untuk gabungan dengan C2 dia bernilai negatif karena dia berlawanan arah dengan yang waktu digabungkan dengan C1. Sehingga diperoleh untuk yang pertama, untuk teorema Green pada D1 yaitu lintasan C1 gabung dengan
C3 positif ya. Dari PDX sampai QDY itu adalah integral lipat 2 dari turunan parsial Q terhadap X kurang turunan parsial P terhadap Y dA. Kemudian untuk teorema Green pada D2 kita dapatkan integral garis lintasan C2 gabung dengan negatif C3 dari PDX sampai QDY itu adalah integral lipat 2 D2 dari turunan parsial Q terhadap X kurang turunan parsial dari P terhadap Y dA. Karena D1 itu gabung dengan D2, maka kedua persamaan dapat dijumlahkan sehingga akan diperoleh integral dari lintasan C1 gabung C2 itu adalah PDX tambah QDY sama dengan integral dari D dari turunan parsial Q terhadap X kurang turunan parsial P terhadap Y dA. Jika kita lihat dari lintasan kita ini, terlihat bahwa lintasan C3-nya itu hilang. Kenapa hilang? Karena kita dapati dari grafik kita, lintasan C3 ini memiliki dua buah arah yang berlawanan. Satu, kita lihat tanda panah ini ya. Satu, dia memiliki arahnya yang ke kanan ke atas, satu lagi di ke bawah. Sehingga jika dijumlahkan, maka dia saling habis gitu ya, sehingga lintasan C3-nya ini menjadi hilang. Maka kita dapatkan teorema Green pada gabungan dua buah daerah yang sederhana, yaitu teorema Green untuk lintasan C1 gabung C2 PDX sampai QDY sama dengan integral lipat 2 dari turunan parsial Q terhadap X kurang turunan parsial dari P terhadap Y. Oke, untuk perluasan teorema Green selanjutnya, yaitu teorema Green juga dapat didapatkan pada daerah yang memiliki lubang atau hole seperti gambar. Nah, pada gambar ini kita dapati sebuah daerah D, di mana daerah D memiliki lubang di tengah-tengahnya. Dan jika kita lihat, di sini ada dua buah lintasan. Daerah D kita ini dibatasi oleh dua buah lintasan, di mana C1 itu membatasi daerah D di luar, dan C2 itu membatasi daerah D di bagian dalam. Nah, jika kita perhatikan arah dari lintasan kita ini, C1 itu kita perhatikan arah lintasannya itu bergerak berlawanan arah jarum jam. Kenapa dia bergerak berlawanan arah jarum jam? Agar lintasan C ini bernilai positif, sehingga nanti kita bisa menggunakan teorema Green. Jadi misalkan ada sebuah partikel di lintasan C1 kita ini, apabila lintasan C1 kita bergerak berlawanan arah jarum jam, maka daerah D itu selalu berada di sebelah kanan partikel. Maka C1-nya dikatakan memiliki orientasi yang positif. Nah, untuk C2 kita lihat arah pergerakannya itu sedang tanda panah yang ada di sini, maka arah pergerakannya itu searah jarum jam. Kenapa pergerakan searah jarum jam? Kita misalkan ada sebuah partikel yang bergerak sepanjang C2. Nah, apabila partikelnya itu bergerak sepanjang C2, maka kita dapati bahwa daerah D itu selalu berada di sebelah kanan dari partikelnya. Karena itu, lintasan C2 kita ini dikatakan berorientasi positif. Jadi untuk orientasi positif itu tidak selalu sama dengan berlawanan arah jarum jam. Tetapi yang harus jadi patokan itu adalah apakah daerah D-nya itu selalu berada di sebelah kanan. Gitu ya. Jadi misalkan ada sebuah partikel yang bergerak di lintasan tersebut, apakah daerah D-nya itu selalu berada di sebelah kanan partikel? Jika iya, maka lintasannya berorientasi positif, namun jika tidak, maka lintasannya berorientasi negatif. Lalu dikatakan di sini terdapat bahwa lintasan C1 dan C2 berorientasi positif. Lalu apabila daerah D-nya itu dibagi menjadi dua buah daerah, yaitu daerah D-aksen dan D-double aksen sebagai berikut. Nah, daerah D-aksen dan daerah D-double aksen. Kemudian kita tambahkan lagi dua buah lintasan, di mana dua buah lintasan ini digunakan secara bersama oleh D-aksen dan D-double aksen. Lalu jika kita lihat di kedua buah lintasan ini terdapat dua buah arah yang berlawanan, gitu ya. Yang pertama, jika kita ikuti arah pergerakan tanda panah yang ada di sini, maka yang pertama arah lintasan dari
lintasan yang digunakan secara bersama ini yaitu ke arah kanan. Tapi jika bergerak mengikuti arah C1 tadi, maka arah lintasan yang digunakan bersama ini dia mengarah ke kiri. Sehingga jika kita menggunakan teorema Green pada kedua daerah tersebut, yaitu D aksen dan D double aksen, kita dapati bentuk seperti ini. Yaitu teorema Green untuk daerah D secara keseluruhan, yaitu turunan parsial dari Q terhadap X kurang turunan parsial dari P terhadap Y dA. Itu sama dengan integral parsial dari D double aksen. D double aksen untuk daerah yang ini ya, yaitu nanti turunan parsial Q terhadap X kurang turunan parsial P terhadap Y dA, ditambah integral lipat 2 dari D double aksen terhadap turunan parsial Q terhadap X kurang turunan parsial dari P terhadap Y dA. Nah, jika kita perhatikan lagi bentuk di sini ya, karena ini tandanya tambah. Kenapa tambah? Karena tadi kan D aksen dengan D double aksen itu adalah gabungan dari D, sehingga nanti dijumlahkan. Nah, kalau kita jumlahkan di sini ya, maka akan kita dapatkan bentuk yang pertama gitu ya, yaitu adalah bentuk integral garis di daerah D aksen, lalu yang ini untuk bentuk integral garis di daerah D double aksen. Nah, ingat ini bentuknya dijumlahkan ya, sehingga kalau kita jumlahkan, maka yang bagian ini dua buah lintasan yang digunakan bersama ini akan saling menghabiskan. Karena apa? Dia memiliki arah yang berlawanan satu sama lain. Sehingga jika ini ke kanan, ini ke kiri, maka jika dijumlahkan ini hasilnya 0. Ini juga dia ke kanan dan kiri, maka dia jumlahkan hasilnya akan 0. Sehingga bentuk teorema Green pada daerah gabungannya tersebut kita akan dapatkan seperti ini, yaitu teorema Green untuk lintasan C1 ditambah teorema Green untuk lintasan C2. Itu adalah penggunaan teorema Green untuk daerah D yang memiliki lubang di tengah. Jadi untuk daerah D yang memiliki lubang di tengahnya, kita cukup jumlahkan teorema Green untuk lintasan C1 dijumlahkan dengan teorema Green untuk lintasan C2. Untuk lebih jelasnya, kita akan beranjak ke contoh. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikutnya ya. Tentukanlah integral garis lintasan C kurva tertutup Y kuadrat dx ditambah 3xy dy, di mana C adalah lintasan yang membatasi daerah D yang berbentuk antara lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1 dan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Penyelesaian. Dari soal didapati bahwa daerah D dibatasi oleh lintasan C seperti gambar di samping. Jadi, seperti diketahui di soal, D-nya itu terbentuk dari dua buah lingkaran. Yang pertama itu adalah lingkaran dengan jari-jari 1, lalu lingkaran dengan jari-jari 2. Nah, sekarang kita akan lihat arah pergerakan dari lintasan C-nya. Untuk menggunakan teorema Green berarti kita lihat arah pergerakan yang positif, di mana dia berlawanan arah jarum jam, ataupun kita lihat apabila ada sebuah partikel yang bergerak sepanjang lintasan tersebut, maka daerah D-nya itu selalu berada di sebelah kanan dari partikelnya. Maka arah agar lintasan ataupun orientasinya positif itu seperti ini ya, seperti yang digambarkan oleh tanda panah. Nah, karena daerah yang terbentuknya itu berbentuk lingkaran, jadi kita gunakan konsep koordinat polar, di mana daerah domainnya itu adalah R dari batas 1 hingga 2, ini ya, dari batas 1 hingga 2, kemudian tetanya dari 0 hingga Pi. 0 hingga Pi. Kemudian integral garisnya dengan menggunakan teorema Green itu integral garis kurva tertutup C Y kuadrat dx tambah 3xy dy itu adalah integral lipat 2 dari D yang diambil dari turunan parsial dari P terhadap X, turunan parsial dari Q terhadap X, Q-nya yang 3xy, kemudian dikurangkan dengan turunan parsial dari P terhadap Y, P-nya adalah Y kuadrat.
Lalu akan kita peroleh yang pertama 3xy. Kita turunkan terhadap x, maka hasilnya nanti adalah 3 ya, 3x kita turunkan terhadap x, maka nanti hasilnya adalah 3y. Lalu yang ini y kuadrat, jika kita turunkan terhadap variabel y, maka hasilnya nanti itu adalah 2y. Nah, 3y dikurangin dengan 2y, maka hasilnya itu nanti adalah y di sini. Jadi integral lipat 2 daerah d, y, dA. Kemudian karena kita menggunakan konsep koordinat polar, maka bentuk dA kita ini akan kita ganti dengan r dr d theta. R dr d theta. Kemudian y pada koordinat polar itu sama aja dengan nilainya r sinus theta. Kemudian untuk domainnya kita ambil domain yang di atas, r-nya dari 1 hingga 2 dan theta-nya dari 0 hingga pi. Maka kita selesaikan, nanti jadinya integral dari sinus theta batas 0 hingga pi, kemudian integral dari r kuadrat dr batas bawah 1 hingga 2. Sehingga jika kita integralkan jadinya negatif cos theta batas 0 hingga pi, kemudian sepertiga r pangkat 3 dengan batas 1 hingga 2. Maka kita dapatkan hasil akhirnya adalah 14/3. Oke, sekian pembahasan kita mengenai teorema Green di bidang. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di WA Group. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.